Ya, sekarang kita melanjutkan ke detail pintu P2. P2 di sini dia berada di depan, sisi depan rumah, dan hanya ada satu buah di dalam bangunan. Oke, berarti dia di sini ya. Nah, kita lihat nih di sini detail P2. Nah, P2 kan kayak gini nih. Dia dua daun pintu dan dua jendela di kanan kiri, sebelah kanan kiri. So, kita bikin masih sama ya, pakai tool door ini ya. Langsung ke setting dialog lagi aja. Nah, langkah pertama kita cari dulu nih pintunya. Pintu yang sama kayak jenisnya P2 ini. Ini kita dapetin di 081400 sekian di wood internal door 20. Terus langsung scroll aja ke bawah sampai ketemu D2 side light 20 ini. Nah, setelah itu sebelumnya kita atur ini dulu nih. Atur panjang dan tinggi sebuah pintunya. Ini kan namanya door ya. Jadi ini nggak, jendelanya nggak usah dihitung karena ini kita masih ngerjain door. Jadi kan kalau cuma door ini kan kita butuhnya di sini cuma angka 1200 ini atau 120. Kita pakainya 120 aja. Terus tingginya masih sama yang kayak tadi 204. Kalau udah langsung ke boot internal door setting. Kita mulai dari atas ya. Ini door liftnya kita menggunakan horizontal 4 panel. Terus frame-nya style 1. Ini kita atur sesuai kayak yang di PDF. Nah, ini kan dia kan lebar satu daun pintu ini berapa sih? Tadi kan ini kan lebarnya 120 totalnya. Nah, itu dibagi dua kan berarti 60. Sedangkan untuk jendelanya sendiri 500 ditambah 60 tambah 60 itu 62 cm atau 620 cm. Ini kan dari sisi sini nih sampai sisi sini itu berarti 620. Oke. Kalau udah selesai nyiring di sini, kita lanjut ke frame and lift. Lagi ya ini. Ini kalian samain aja sama kayak aku. Ini kayak panjang gawangnya berapa? 12 cm. Ini lebar daun pintunya berapa? 4. Lebar ininya apa yang di tengah panel itu 2. Itu terus ini lebar gawangnya 6. Kita pakai 6. Samain aja ini. Nah, untuk door lift handle-nya ini ada 4 ya di sini ya. Ini diatur semuanya 4-4-nya ini pakai knop 8. Height-nya 100, posisinya 5. Diatur semua. Right inside, left inside ini 4-4-nya diatur. Kalau udah di side leg-nya ini nggak usah ada ini. Terus opening line terserah kalian mau kayak gimana. Kan kayak masih kayak yang tadi. Ini cuma menggambarkan atau menyimbolkan di 2D itu mau kebuka berapa derajat, sedangkan di 3D mau kebuka berapa derajat. Model atribut nggak usah. Wall opening disamain aja. Reveal juga nggak ada. Wall closer kayak gini. Yang dicek-cek nih diperhatiin. Masonry arch nggak ada. Lagi-lagi kita nggak pakai casing sama offset, sama casing inside ya. Ini di uncheck aja ini. Threshold, seal, sunset ini juga nggak pakai. Nggak pakai. Nah, oke udah. Kalau udah setting semuanya, kita langsung balik lagi ke categories and properties.
Ini kita atur ke kode P2. Kalau udah di oke. Nah, ini kan bukaannya dia keluar ya. Nah, kita cari tengah-tengahnya dulu. Kalau udah dapat tengah-tengahnya, kita langsung klik, terus arahin ke luar. Oke, udah di P2 ini. Ya, kita sekarang lanjut lagi menggunakan membuat kode pintu yang tadi kan habis P2, sekarang kita bikin yang P3. P3 kan tadi sebelahnya ini. Del P3. Nah, P3 kan di sini ada totalnya ada 5 buah ya. Di kamar, akses menuju kamar ada 3. Terus yang di sini ada 4. Ini cuma ada 4 ini. Cuma ada 4 ini. Ya, maaf. Pintu 3 ini cuma ada 4 buah sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke detailnya lagi. P3. Masih sama, pakai door. Terus langsung ke setting dialog aja. Nah, kita pilih pintu yang sama nih, yang mirip-mirip. Ini dia ada di wood entrance. 8.14.00 wood doors 20. Wood entrance door 20. Pakainya D1 entrance 20 ini ya. Nah, setelah itu kita langsung setting aja. Ini kita sesuaikan sama yang PDF. Ini kan lebar pintunya 800. Kita pakai 80. Tingginya masih sama kayak yang tadi. Pintu yang tadi 204. Seal to story-nya kita lewatin dulu aja. Langsung ke wood entrance door setting. Nah, ini custom size ya ini. Ini settingannya kalian ngikut aku aja. Ini dinolkan. Terus ini nggak usah yang baris kedua, 3, 4 ini tiga terakhir ini sama yang ini nggak usah diganti, nanti biarin ganti sendiri aja. Nah, untuk door setting and opening kita pakai standar 3 panel. Yang ini kita sesuaikan soalnya sama yang di tengah gambar. Settingannya seperti itu. Terus kita lanjut ke frame and lift. Ini sama kayak tadi, panjang gawangnya 12, lebar pintu 4, lebar gawangnya 6. Lanjut. Terus ini handle-nya kasih yang handle 3. Offsetnya ini offset sama insetnya ini diisi 100 sama 5 ya. Oke, lanjut. Opening line sama kayak tadi Masian, terserah kalian. Model atribut enggak, wall opening sama ini aja, settingannya 0000. Terus yang ini reveal juga enggak dipakai, 0, dinolkan. Wall closure thickness limit 3,8. Masonry arch kita nggak pakai, model atribut. Oke. Casing kita nggak pakai casing juga. Outside inside. Threshold and seal kosong. Casing kosong. Sunset kosong. Udah. Kalau udah semuanya, ini kita atur dulu ke P3. Kodenya P3. Oke. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini kan
kalau menyesuaikan di denah kan ada di sini, sini sama sini ya. Nah, itu kalau kalian tuh kalau mau bikin tuh, wah ini kok cuma di sebelah sini Mas. Ini tinggal ancor poinnya kita ubah aja yang di kiri. Nah, ini juga. Nah, Mas ini kok kodenya beda-beda ya. Tenang, kita kita bisa ganti kodenya manual. Ini kalian klik dulu, misalnya sampai, nah ini, kalau udah warna hijau kayak gini, berarti dia udah kepilih. Terus langsung ke setting dialog. Ini kalian ganti aja lagi ke P3. Dan ini juga. Oke, sekarang udah ada 4 P3-nya. Sudah sesuai sama yang di PDF. Ada 4 buah. Nah, sekarang kita menyeting untuk kode pintu yang tidak P4 ya. P4 di sini tuh ini kan lebarnya 700 atau 70 cm. Nah, kita langsung aja setting. Langsung masuk ke setting dialog. Nah, sebenarnya ini kita yang tadi kan P3 tadi kan pakainya 80. Nah, itu kita langsung ganti aja ke ini. Ke sesuai ukuran yang detail P4. Kalau P4 tadi kan pakainya 70 nih. Kita pakai 70. Tingginya kan sama. Terus untuk door lift-nya kita pakai yang ini aja. Standar 2 panel. Untuk settingan yang lainnya masih sama kayak yang detail P3 tadi. Cuma beda di ukuran sama beda di standar 2 panel ini. Nah, door lift handle-nya kita ganti juga ke knob yang knob 2 aja. Outside sama inside-nya diganti ke knob 2. Oke, kalau udah kita ganti ke yang kategoris dan properties. Itu kita atur P4. P4 ini kan untuk kamar mandi. Nah, ini P4. Di sini sama di sebelah sini. Oke, jadi nah, ini kan masih P5 nih. Kita ganti ID-nya ke P4. Oke. Dan ini jadi. Pintunya udah jadi semua. Totalnya ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Sedangkan di PDF tadi totalnya ada berapa? Di PDF tadi kan ada 1 tambah 1, 2, tambah 4, 6, tambah 2, 8. Nah, jadi totalnya sama kan, totalnya 8 pintu. Kan? Oh ya, karena tadi sempat error untuk perekaman yang P1, ini P1 ini caranya juga sama kayak yang pintu-pintu sebelumnya. Cuma untuk settingannya menggunakan ini ya, menggunakan default door, terus D2 sliding folding multi panel 20. Kemudian untuk preview dan positioningnya sebelumnya kita atur dulu. Ini custom, diatur ke custom size dulu. Terus 246 sama 204. Nah, sama kan ini. Settingannya diatur sedemikian rupa biar sama kayak yang ini aja, disamain aja. Terus ini pakainya no grid, terus side 1 sama side 2-nya dipakai 2. Samain aja. Frame dan liftnya juga ini dipakai 12. Ini panjang gawang, ini lebar gawang, ini tebal pintu, ini tebal panel pintu. Samain aja. Door lift handle-nya, terus ini kan ada berapa ini? Ada 2. Itu dibikin 100 sama 5. Ininya pakai knob 12 dua-duanya. Settingannya juga sama, disamain aja. Openingnya segini, 27, 27, 20, 20. Ini terserah ini kalian kalau untuk opening mau berapa pakainya. Opening line-nya kayak gini settingannya. Model atribut wall openingnya kayak gini. Reveal kita nggak pakai, wall closure kita juga nggak pakai, masonry arch kita nggak pakai, model casingnya juga kita nggak pakai, sunset. Nah ini kalau udah disetting sedemikian rupa, udah sama, jangan lupa ini diganti P1. Terus kalau udah di OK, terus kalian bikin di tengah-tengah sini, arahnya keluar. Udah gitu, selesai kalian nanti. Baca ini apa itu. Ya, ini untuk settingan pintu udah selesai semua ya ini ya. Dan totalnya juga udah 8 pintu. Sekarang kita beralih ke settingan jendela.